Ya, shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi kepada saudara-saudara bahwa pada tanggal 30 Januari nanti tahun 2023 saya berencana untuk memimpin sebuah tour Holy Land ke 3 negara sekaligus, yakni Mesir, Israel, dan Yordania. Itu selama 13 hari dimulai dari tanggal 30 Januari. Dan kita akan mengunjungi 3 negara itu dan mengunjungi tempat-tempat yang penting di dalam Alkitab. Dan juga saya meminta kepada teman-teman yang mengatur perjalanan ini untuk mencantumkan atau memasukkan dalam daftar kunjungan beberapa tempat yang jarang dikunjungi. Salah satu misalnya di Mesir, yaitu Alexandria, Mesir. Nah, Alexandria, Mesir itu adalah satu kota penting pada masa lampau, di mana di Alexandria itulah suatu kota yang boleh dianggap sebagai kota yang sangat-sangat berpendidikan. Pusat pendidikan zaman kuno ada di sana. Apolos itu berasal dari Alexandria. Juga Alkitab Septuaginta, Perjanjian Lama berbahasa Yunani, itu dikerjakan juga di Alexandria. Dan masih beberapa tempat yang lain, baik di Mesir, di Yordania maupun di Israel, yang jarang dikunjungi oleh tur-tur yang lain. Saya minta untuk dimasukkan ke sana. Nah, karena itulah pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, apabila ada di antara saudara-saudara yang berminat untuk mengikuti tur ini bersama saya, nah silakan saudara mendaftarnya. Nah, di layar saudara ini ada nomor kontak yang ada, Ibu Tarisa dan Pak Mikael. Saudara boleh mengkontak nomor-nomor ini dan menanyakan informasi lebih lanjut atau mendaftarkan nama saudara untuk ikut dalam tour ini. Mulai 30 Januari 2023 dan sepanjang 13 hari ke depan. Nah, silakan didoakan, dan kalau berminat silakan kontak, dan mari berjalan atau tur bersama dengan saya yang akan menuntun dan memberikan banyak penjelasan sejarah, penjelasan historis yang sangat berhubungan dengan kitab suci kita. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Shalom Pak, saya mau bertanya tentang 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yesus telah dipilih sebelum dunia ada. Dipilih untuk apa? Yang pasti dipilih bukan untuk menyelamatkan, sebab dikatakan karena kamu, dia baru menyatakan diri di akhir zaman. Artinya karena dosa, makanya Yesus menyelamatkan manusia di akhir zaman. Berarti antara dipilih dan menyelamatkan ini dua hal yang seharusnya berbeda. Kalau begitu, Yesus dipilih untuk apa? Menurut saya dipilih untuk menjadi raja. Hal ini bisa kita kaitkan dengan Mika 5 ayat 2. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Menurut Bapak, bagaimana? Menurut saya, saudara keliru. Karena pemilihan di sini itu tidak ada urusan dengan pemilihan raja. Ya. Pertama, saudara merasa bahwa itu bukan pemilihan yang berurusan dengan keselamatan karena baru menyatakan diri di akhir zaman. Itu terbalik. Ayatnya tidak bilang akhir zaman, tapi zaman akhir. Dan zaman akhir itu berbeda dengan akhir zaman. Ya. Zaman akhir itu adalah satu zaman sebelum akhir zaman. Sedangkan akhir zaman itu adalah akhir dari zaman akhir. Jadi kalau di sini awal zaman, ujung sini akhir zaman. Tapi yang dekat-dekat akhir zaman disebut zaman akhir. Dan secara teologis, zaman akhir itu mulai dihitung sejak kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Sejak kedatangan Yesus ke dalam dunia, itu dunia telah masuk pada zaman akhir. Ya. Makanya Yesus datang 2000 tahun yang lalu, itu tetap sekarang kita ada di zaman akhir, tapi belum akhir zaman. Akhir zaman itu tunggu Tuhan Yesus datang. Itu akhir zaman. Sekarang zaman akhir.
Nah, Yesus dipilih. Dipilih sebagai apa? Bukan sebagai raja. Ya. Kalau kita lihat konteksnya itu kan ayat 20 tuh ya. Kita geser 2 ayat sebelumnya. Mari kita lihat dari ayat 18. 1 Petrus 1, 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Berarti ini bicara penebusan. Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda dan tak bercacat. Berarti kamu telah ditebus dengan darah Kristus. Itu berarti untuk keselamatan. Lalu ayat 20, dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih untuk apa? Bukan untuk jadi raja. Dipilih untuk menebus itu. Karena ayat sebelumnya bicara tentang penebusan. Jadi Yesus dipilih menjadi penebus orang berdosa. Atau Yesus dipilih menjadi juru selamat orang berdosa. Ya. Itu dalam kekekalan. Dia dipilih. Dan dia baru menyatakan diri atau datang ke dalam dunia melakukan pekerjaan penyelamatan itu pada zaman akhir. Bukan akhir zaman. Pada zaman akhir, yaitu yang dia mulai dari 2000-an tahun yang lalu, pada waktu dia jelma menjadi manusia. Ya, jadi Yesus memang dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi penebus dari orang berdosa. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani, di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya. Ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara. Tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut, yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.